itu adalah tanjakan setan. Tanjakan setan Merbabu. Iya. Mas Henry lewat rute itu. Iya, waktu itu. Tapi saya waktu itu tidak tahu. Kalau itu tanjakan setan. Iya, saya tidak tahu. Teman saya juga perjalanan Mas Henry pendakian gunung Semeru. Jenengan bercerita tentang pasar setan, di mana jenengan merasakan sekali aura tersebut. Perjalanan berikutnya di Gunung Slamet masih berkaitan dengan hal mistis, aura yang sulit dijelaskan, kejadian yang sangat luar biasa tentang dunia lain. Di Gunung Merbabu, Mas Henry mendaki di Gunung Merbabu. Iya. Leres ya? Betul. Apa yang terjadi di Gunung Merbabu, Mas? Ketika di Gunung Merbabu waktu itu, untung masih banyak teman, dan teman saya itu tahu benar-benar medan. Waktu itu saya itu hampir terjatuh, istilahnya jurang. Hah? Iya. Di Merbabu jenengan hampir masuk jurang. Iya. Waktu itu. Jadi ceritanya begini. Tetap di PMD Kreator. Jadi ceritanya begini, teman saya itu kan dia memang sudah malang melintang lah yang namanya di kegiatan naik gunung. Jadi dia benar-benar mengetahui medan. Ini teman rombongan ya, Mas? Iya, teman rombongan. Dia sudah medan. Dia mengajak lewat jalur yang lebih cepat sampai ke puncak. Mencari jalur lain yang lebih cepat untuk sampai puncak. Iya. Tapi saya tidak tahu, ternyata jalur yang lebih cepat itu kita ada di istilahnya kalau bahasa Jawanya itu perengan. Jenengan tahu itu kok perengan setelah atau sebelumnya? Setelah turun. Oh, waktu mendaki nggak tahu kalau itu jalur rawan, nggak tahu. Nggak tahu. Ada perengan jurang gitu maksudnya? Iya, nggak tahu. Saya sama sekali waktu itu nggak tahu. Cuman pesan dari teman saya itu, kita jalan terus, jangan berhenti. Nah, waktu itu saya benar-benar capek, saya berhenti. Nah, saya mau istilahnya duduk bersandar. Nah, sama teman saya langsung dipegang tangan saya. Kamu jangan bersandar. Saya nggak tahu, ternyata di belakang saya itu jurang. Masya Allah. Sebelumnya teman jenengan sudah mengingatkan kalau melewati jalur ini diusahakan untuk tidak berhenti. Untuk tidak berhenti. Jenengan malah istirahat. Ya, karena capek. Aku kurang mungkin merinding tenan aku loh. Iya. Soalnya jurang ya. Iya, karena kalau waktu itu yang teman memang dia sudah istilahnya bagi saya dia senior. Dia senior. Jenengan tetap istirahat pada waktu itu. Istirahat. Bagaimana ceritanya? Saya cuma minta tuh, Mas, saya capek. Saya pengen duduk sebentar. Ya udah, saya duduk. Pengen bersandar, tapi dia tahu, wah saya mau bersandar, kelihatan kan, saya langsung tangan saya dipegang. Kita jalan lagi aja. Nah, ketika saya tahu itu jurang, ketika turun, loh Mas kok tidak lewat jalur yang tadi malam? Jangan, kalau kita lihat yang tadi malam, kamu pasti takut. Kenapa takut? Ya itu, kita lewat di pinggiran tebing. Wih, ngeri ya Mas. Iya. Tapi jadi jenengan ini diselamatkan kancane tadi ya? Iya. Nah, nggak diselamatkan, nggak digugah ngono ya jenengan? Iya, betul. Jungkel apa? Iya. Jungkel bahasanya gelundung neng jurang ya? Iya, karena memang resiko kita kalau naik gunung malam, kita hanya fokus di jalan yang kita lihat depan. Kita pakai baterai ke kanan ke kiri, ketika ada kabut itu nggak kelihatan. Kita nggak kelihatan bahwa yang kita sorot pakai batu baterai itu ada jurang, kita nggak tahu karena ada kabut. Yang saya rasakan waktu itu ketika saya naik itu suasana benar-benar sepi. Karena mungkin jarang ada yang berani lewat di situ. Jarang pendaki berani lewat jalur tersebut. Iya, jalur tersebut. Jadi ketika saya jalan waktu itu kita semua hanya terdiam, kita tetap jalan, terus nggak ada yang saling ngobrol, tidak ada. Karena benar-benar itu jalur-jalur ekstrim ya? Iya, dan mungkin dari teman saya, senior saya itu mengatakan agar kita jangan terlena ketika jalan lewat situ. Kita jalan terus. Kita jalan terus, teman saya juga jalan cepat, jadi kita tidak ada istilah jalan santai, kita tengok-tengok, kita pakai baterai senter sana, senter sini, kita enggak, kita fokus terus ke depan. Tapi memang, itu memang saya akui memang cepat sampai ke puncak jalur itu. Dan jenengan dalam proses pendakian melalui jalur setan tersebut sempat istirahat, Mas? Ya itu tadi. Akhirnya ketika sudah mau sampai
sampai habis jalur itu saya kecapean. Saya minta istirahat sebentar. Nah, itu tadi yang terjadi, saya hampir jatuh. Lah kan jangan kan lek tahu itu jalur-jalur pendakian ekstrim di pendakian Merbabu. Iya. Lah kok jenengan itu sempat istirahat kira piye ceritane itu? Ketika kita naik gunung, kadang kita lupa. Kita sudah kalah dengan rasa capek. Kita sudah benar-benar capek, kita pengen istirahat sebentar. Untung teman jenengan langsung respect Mas. Iya. Jenengan langsung disaut gitu ya? Iya, langsung di saat waktu itu. Diajak jalan lagi. Langsung diajak jalan. Nah nggak diajak jalan lagi, nah nggak ada temannya ya mbuh ya. Iya. Jadi waktu itu teman mungkin dia mengawasi saya. Karena yang lain bersandar ke arah tebing, saya sandarnya seberangnya. Jadi teman saya corone jelungup ngono iki lah ya iso glundung-glundung tekan. Iya. Mbuh ya. Iya, nggak tahu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman Allah saya selamatkan. mengawasi, jadi itulah pentingnya kita naik gunung, kita bersama-sama. Mereka bisa mengawasi kita juga bisa mengawasi mereka. Jadi kita alhamdulillah sampai puncak, sampai kita turun lagi ke base camp, kita semua aman. Alhamdulillah. Jadi pengalaman jenengan di Merbabu melewati jalur pendakian baru, di mana jalur tersebut ada jalur tercepat untuk teman-teman pendaki bisa mencapai puncak Merbabu, dan jenengan di jalur tersebut melewati tanjakan setan yang konon tanjakan tersebut adalah tanjakan jalur sakral ya. Sakral ya, sebenarnya jalur horor itu. Iya. Dan jenengan mengalami sendiri kejadian di mana jenengan hampir jengkang, atau bahasa jengkangnya apa ya? Terjelungup Mas ya. Terjunguk ke depan Mas. Ke depan. Naik ke belakang itu apa? Ya, yang jengkang lah ya. Jengkang ke jurang hampir. Iya. Dan alhamdulillah Iya, jenengan selamat ya Mas. Iya, dengan teman-teman saling mengamati, teman-teman saling mengawasi, dan alhamdulillah hal buruk tidak terjadi. Iya, alhamdulillah waktu itu. Jadi itulah gunanya ketika kita mendaki gunung, kita berkelompok. Jadi ketika kita berkelompok, apalagi di dalam kelompok itu ada yang lebih memahami lokasi, jadi mereka bisa tahu bahwa ini jalur mana yang harus kita lewati, jalur yang aman mana, dan ketika ada kita lewat jalur yang rawan, teman yang saya tadi pasti akan mengawasi kita. Gunanya teman Gitu temannya. dalam pendakian, Ya. salah satunya saling mengamati dan saling mengawasi. Di mana keselamatan adalah hal yang tidak boleh kita sepelekan. Keselamatan pribadi dan keselamatan bersama. Itu. Sahabat WMTV Kreator, semoga apa yang kita sampaikan, yang Mas Henry ceritakan tentang perjalanan beliau mendaki gunung, bisa bermanfaat untuk kita semua. Saling mengawasi dan saling mengamati. Tetap kita mencintai alam, salah satunya gunung, dengan kita tidak pernah meninggalkan sesuatu yang buruk atau kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan. Jangankan melakukan, kita berpikir buruk saja jangan Mas. Jangan sampai. Karena di alam kita benar-benar harus lepas bersih sesuai dengan tujuan. Seandainya kita terpaksa harus melewati jalur yang kita belum pernah daki, ya tetap waspada, triple waspada. Iya, kita tetap waspada. Karena jalur itu jalur baru. Insya Allah yang kita sampaikan ini real, dan insya Allah yang kita sampaikan ini tidak bermaksud untuk apa ya? Tidak bermaksud buruk lah intinya lah. Ini sekedar kita berbagi pengalaman dan informasi tentang pendakian gunung. Semoga bermanfaat. Salam dari kami berdua. Ini kita podcastan begini ada di halaman rumah Mas Henry. Suasana sesahdu pegunungan, sesahdu ya nak caranya ya alam terbuka Mas ya. Di mana beliau adalah pecinta alam. Jadi rumahnya itu masih suasana alam, sekitar rumahnya itu ya masih, wah pokoknya syahdu banget wis. Salam budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara, ada misteri di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.